Selamat pagi bagi kita, salam sejahtera. Mari kita bersama pagi ini membuka firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 7 sampai 16. Bagian perikop ini merupakan bagian kelanjutan yang saya khotbahkan di bulan November. Memang berjalan cukup jauh waktunya, yang kita melihat pengalaman sekolah umat Tuhan Israel, bangsa Israel itu di padang gurun sebelum mereka menuju Sinai. Mari kita bersama-sama membacanya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat ganjil, Bapak Ibu dan Saudara akan membacakan ayat genap dimulai di ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dinamailah Keluaran pasal 17 ayat 7 sampai 16. Saya akan membacakan ayat 7, Bapak Ibu membaca ayat genap, dan terus bergantian ayat ke-16 kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Sama-sama, ia berkata, tangan di atas panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Sekali lagi kita masuk di dalam doa menghadap Tuhan, Bapak Ibu. Bapa di surga, Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini sekali lagi kami boleh berkumpul bukan hanya memuji Tuhan, tapi ingin mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap hati dan pikiran kami di dalam keterbatasan hamba untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Kami boleh mengerti dan memahaminya, dan Roh Kudus boleh bekerja dalam setiap hati kami. Dan kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pagi ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, sebagaimana tema kita pagi ini, kita akan membahas satu tema Jehovah Nisi, Bapak Ibu. Salah satu nama Allah yang mungkin jarang kita dengar, mungkin juga kurang populer. Kita juga kalau kita melihat di pasal sebelumnya ada Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Nah ini populer. Tapi kalau Jehovah Nisi artinya Tuhan adalah panji-panjiku. The Lord is my banner. Apa signifikannya di dalam satu kisah ini? Maka kita ingin melihat lebih jauh Bapak Ibu. Tentu kisah ini tidak terpisahkan dari kisah yang tadi kita baca di ayat 7 tadi mengenai Massa dan Meriba. Maka saya ingin mengajak kita kembali melihat satu bagian kisah ini Bapak Ibu. Yang bulan November tahun lalu saya pernah bawakan. Bagi sebagian kita mungkin tidak datang karena kisah ini sangat berkaitan satu dengan yang lain. Karena terjadi di satu tempat yang bernama Rafidim. Apa itu Rafidim Bapak Ibu? Itu adalah satu tempat peristirahatan yang dimana Tuhan pimpin bangsa Israel untuk berhenti di sana. Bukan hanya berhenti Israel berkemah, beristirahat di sana. Namun di tengah keletihan dan kehausan yang begitu panjang yang mereka sudah tahan begitu lama.
Masalahnya Bapak Ibu, mereka menghadapi satu persoalan. Di sana tidak ada air sama sekali. Saat yang mereka perlukan, yang mereka butuhkan. Saat mereka mengharapkan begitu yang sangat jiwanya begitu haus. Ternyata yang ada satu kekeringan. Lalu timbullah bersungut-sungut dan pada akhirnya pertengkaran terjadi di sana. Saya menekankan bahwa ini bukan hanya pertengkaran biasa, tapi ada satu tuntutan bahasa hukum di sana. Meribah rif, yaitu ada satu dakwaan yang ditujukan kepada Musa yang dengan serius. Sehingga mereka berani siap ambil batu untuk langsung merajam Musa. Karena Musa memimpin mereka ke tempat ini. Mereka begitu marah setelah berjalan dari satu tempat di ayat 1 pasal 17 ayat 1. Ternyata mereka dibawa kepada satu tempat yang tidak punya pengharapan. Tapi Bapak Ibu tunggu dulu, di balik sungut-sungut itu sebenarnya mereka sedang mencobai Tuhan. Itu sebab dinamai tempat itu Masa. Bukan hanya Masa tapi Meribah, karena mereka bukan hanya mendakwa Musa, melainkan mereka mendakwa Tuhan. Dakwanya apa? Musa mencatat di ayat 7 yang kita baca tadi, yaitu adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu, ini perkara yang serius. Berulang-ulang di pasal 16, pasal 15 mereka sudah lihat tangan Tuhan yang kuat. Dan menarik Bapak Ibu, ketika itu Musa melihat satu respon yang berbeda di tengah kemarahan, di tengah suatu pertengkaran yang hebat ingin menghukum mati Musa. Musa juga mengalami letih lesu, Musa juga mengalami satu kehausan yang tidak tertahankan sama-sama. Tapi respon Musa dan Israel berbeda. Musa berdoa Bapak Ibu, dia berseru kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita melihat Tuhan turun tangan di dalam kehadirannya dengan berdiri di atas batu. Musa, bawa semua tua-tua. Aku akan berdiri di bukit batu itu, di batu karang itu. Dan akhirnya Tuhan berdiri. Dan menarik Bapak Ibu, istilah bahasa Tuhan berdiri di sana. Biasanya orang berdiri di hadapan Tuhan. Tapi kali ini Tuhan berdiri di hadapan manusia sebagai tanda kutip. Seperti seorang terdakwa. Oh, ini solusi tampaknya sangat membingungkan kita. Tuhan ingin menyatakan bukan Musa yang harus didakwa, sayalah yang berdiri. Tak menarik Bapak Ibu, kalau kita melihat hal yang disoroti ketika Tuhan berdiri. Musa berdiri, Tuhan itu berdiri di depan Musa dan Musa harus memukul batu itu. Tak menarik. Saya percaya batu itu langsung keluar air Bapak Ibu. Karena mereka segera tidak tahan menantikan air. Mungkin Bapak Ibu ada penafsir 2 juta lebih orang langsung mengambil air itu. Air begitu deras mengalir Bapak Ibu. Bukan hanya manusia, hewan-hewan pun yang tadinya kehausan, yang lemah letih lesu segera mereka bawa untuk meminum air. Karena Rafidim itu adalah awalnya tempat yang menjadi tempat yang strategis. Tempat di mana biasanya orang berteduh di sana. Tapi pada nyatanya tidak ada air dan Tuhan buat kelimpahan air di sana. Maka melalui kisah Masa dan Meribah ini mengingatkan kita 2 hal Bapak Ibu. Meskipun kita lihat dalam 1 pasal 15, pasal 16, dalam perjalanan mereka Tuhan sudah mencukupi baik air yang tadi di Mara pahit menjadi Tuhan buat jadi manis. Waktu di dalam pasal 16 Tuhan juga memberikan satu mana makanan bagi mereka. Bukan hanya itu Tuhan menjanjikan bukan hanya 1 sampai 1 tahun, bukan. Tapi selama 40 tahun. Dari sini kita melihat kegagalan bangsa Israel di dalam mempercayai kuasa tangan pemeliharaan Tuhan yang kuat. Itu tidak mengubah Tuhan di dalam tetap memberikan kebutuhan yang mereka perlukan. Karena Tuhan memimpin mereka tidak pernah salah. Dan menarik Bapak Ibu, sama dengan kita hari ini ya. Kalau kita melihat kebaikan pemeliharaan Tuhan menoleh ke belakang hari-hari yang lalu, tahun-tahun yang lalu. Di sepanjang tahun yang lalu kita alami
Apakah masih kita nanti tetap mempercayai Tuhan yang sama, yang memelihara kita, yang sepenuhnya ketika kesulitan besar itu mungkin tiba di tahun 2005 ini? Masalahnya seringkali muncul sama seperti Israel alami, Bapak Ibu. Kita sudah melihat banyak kuasa tangan Tuhan yang besar. Kita melihat satu penyertaan Tuhan bukan hanya baik di dalam keluarga, pekerjaan, studi, di dalam apapun kita melayani, Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, ketika kita melihat sesuatu hati yang besar, apakah hati kita rasa seperti biasa saja? Tidak ada sesuatu yang spesial. Seperti Israel yang mengeraskan hatinya seperti batu. Mengapa mereka seperti itu, Bapak Ibu? Mengapa mereka seperti itu setelah melihat kuasa Tuhan yang besar? Karena mentalitas mereka adalah identitasnya sebagai seorang budak. Hati mereka dipenuhi ketakutan dan teror menjalani hari-hari di padang gurun. Mereka tidak sadar begitu pentingnya kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Begitu banyaknya Tuhan sudah kerjakan. Maka ada satu bapak gereja, Bapak Ibu, saya lupa namanya, dia mengatakan mengeluarkan Israel dari Mesir itu satu hal. Tapi mengeluarkan Mesir dari otak, kepala, hati Israel itu soal yang lain. Maka bukan satu kebetulan Tuhan membawa mereka ke padang gurun untuk memurnikan mereka, untuk menguji mereka. Namun sebaliknya mereka menguji Tuhan. Oh, ini konyol. Apa yang terjadi? Karena mentalitas mereka 400 tahun diperbudak. Yang kedua, Bapak Ibu, kita perlu belajar melihat review yang dari sini. Itu sebabnya mereka tidak mengerti dan tidak mengenali tujuan hari-hari mereka bagaimana berjalan dengan Tuhan. Meskipun Tuhan sudah konfirmasi yang tadi saya bilang dengan kuasa yang besar, mencukupi, tidak ada kekurangan. Meskipun ada kesulitan, penderitaan, tapi Tuhan itu memberikan kecukupan. Mengapa, Bapak Ibu? Mereka tidak peduli, mereka tidak mengerti. Karena mereka hanya fokus pada masalah yang besar. Mereka tidak melihat satu tujuan Tuhan yang besar untuk membentuk hidup mereka. Saudara, tujuan Tuhan bukanlah seperti saya nyatakan 2 bulan lalu, bukanlah untuk menyusahkan mereka dari setiap masalah yang mereka alami. Tapi agar mereka melihat isi kedalaman hati mereka. Itu sebab Tuhan memberikan mereka rest di Rafidim. Rest yang Tuhan berikan berbeda dengan dunia. Rest yang Tuhan berikan adalah memberikan ketenangan meskipun di dalam masalah yang besar. Kenapa? Karena Tuhan hadir di sana. Tapi mereka ketika diperlihatkan itu, kita memperlihatkan mereka tetap tegar tengkuk. Mereka hanya menjadi, saya ulangi, mereka hanya menjadi apa yang mereka inginkan. Mereka hanya menjadi apa yang mereka inginkan. Inilah mentalitas hidup yang diperbudak, Bapak Ibu. Tentu ini juga tidak terlepas dari kita. Bapak Ibu, sebaiknya ya kalau kita lihat ya, kita di sini hidup merasa baik-baik, diberkatin. Apakah kita masih mempercayai Tuhan sepenuhnya? Tidak tentu, Bapak Ibu. Mungkin ya. Saya tidak menjudge, Bapak Ibu, tapi membuat kita mengoreksi diri. Karena mungkin keadaan baik-baik dari berkat Tuhan yang kita alami, kesehatan dan banyak hal yang kita lalui dalam pimpinan Tuhan. Kita melihat tujuan utama kita, yaitu baik-baik saja. Itulah yang menjadi tujuan saya. Maka ketika saya ikut Tuhan, saya baik-baik saja. Itu tujuan saya, yang penting sehat, doakan sehat. Wajar, itu kita bertu. Tapi kalau itu berhenti menjadi tujuan saudara, maka tidak salah ketika kesulitan besar datang, saudara bersungut-sungut. Ketika berkat Tuhan datang, saudara mengatakan haleluya, puji Tuhan. Saudara, maka terkadang di dalam ini, maka Musa mengingatkan di ayat 7, ujian itu harus hadir di tengah-tengah hidup kita. Itu sebab Musa mengatakan di ayat 7, di dalam generasi kedua dengan sungguh peristiwa Masa dan Meriba ini akan menjadi satu hal pernyataan isi hati manusia di mana kita dan bangsa Israel generasi kedua dan kita dan semua orang yang mengikut Tuhan punya potensi, punya modal
untuk berperilaku seperti Israel generasi pertama. Saudara, jangan kita mengabaikan ini, karena Musa pada akhirnya jatuh pada tempat yang sama. Di mana Bapak Ibu dan Saudara? Di Meriba. Bapak Ibu boleh buka lagi di kitab dalam Bilangan. Musa jatuh dan kesalahannya serius. Sampai Tuhan mengatakan, Musa, engkau tidak boleh masuk ke tanah Kanaan karena engkau tidak menghormatiku. Bahkan di dalam Mazmur Bapak Ibu mengatakan, mereka generasi pertama dibawa sampai 20 tahun, di atas 20 tahun tidak boleh masuk ke dalam tempat perhentian tanah perjanjianku. Oh, ini menakutkan Bapak Ibu. Satu hal yang sepele yang berdiam di dalam diri kita bagaikan kanker yang kita tidak lihat sebagai tujuan pembentukan hati kita. Melainkan kalau kita melihat itu sebagai mentalitas kita sebagai budak untuk mencari Tuhan sebagai tujuan baik-baik saja, itu akan menyebabkan kita di dalam satu risiko yang besar. Maka ketika itu kita lihat masuk lagi di ayat ke-8. Dikatakan, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Saudara, kita melihat saudara, masalah air telah selesai. Namun masalah kembali tak kunjung berhenti, tiba menghampiri mereka. Saudara, apa yang terjadi di sini? Saudara, inilah terkadang dalam hidup manusia, saudara, ada masa seperti dalam keadaan seperti ini. Kadang kejutan itu tiba mungkin di tahun 2005 ada pada kita. Saudara, seorang yang disembuhkan Tuhan dengan luar biasa mungkin kita lihat sehat. Tidak menutup kemungkinan saudara mereka sakit lagi. Suatu kali saya melayani seorang kanker saudara, dia berjuang untuk terus bertahan hidup di tengah-tengah dokter yang sudah mencap stadium 4. Memang sehat saudara, dia berjuang dalam satu kemoterapi. Satu kali dia berjuang di dalam keletihan suan, setelah kemo beberapa minggu sehat lagi. Tapi pada satu titik dia ingin berangkat lagi saudara ke China. Lalu kejutan apa yang di China dikatakan? Bapak tidak bisa dikemo. Di dalam perut Bapak sudah ada satu penyakit yang lain. Hingga ini menggentarkan dia. Lalu dia pulang saudara dan berobat di sini. Dan pada akhirnya bukan hanya itu. Berjuang bergumul. Saya menguatkan dia. Saya menyatakan bagaimana kehidupan kita. Satu hal yang paling penting. Satu hidup yang di tengah satu penderitaan, bagaimana kita mengalami rest begitu indah di dalam Tuhan. Dengan menyadari satu keberadaan diri yang penuh dosa. Saya menyatakan, apakah engkau sungguh-sungguh mau hidup di dalam Tuhan? Apakah engkau menyadari engkau sungguh-sungguh berdosa di hadapan Tuhan? Saudara, di tengah kesakitan dia pertama kali, saya jenuh, saya begitu letih menghadapi situasi seperti ini. 3 kali saya melayani saudara, pada satu titik ketiga kali saya memberitakan firman. Dan saya menantang dia. Apakah engkau merasa dalam hidupmu tidak ada satu hal yang spesial yang satu dengan kebaikanmu untuk menyenangkan, menghantarkan Tuhan supaya Tuhan layak untuk menyembuhkan engkau. Jikalau hari ini Tuhan tidak menyembuhkan engkau dan Tuhan memanggil engkau, kematian menjemput engkau. Tapi ketika engkau percaya Tuhan, kematian itu bukanlah menakutkan, bukanlah akhir lagi. Dan menarik Bapak Ibu, dia menyatakan iman dia. Satu landing yang begitu indah saya lihat beberapa orang yang saya sudah lihat layani Bapak Ibu. Sebaliknya kalau kita lihat krisis yang telah diselesaikan Tuhan yang terjadi di dalam keluarga dengan pertolongan Tuhan, itu juga tidak menjamin bakal tidak ada krisis selanjutnya. Ini realita di dalam satu pergumulan orang yang berjalan mengikuti Tuhan. Itu sebab Bapak Ibu,
kisah ini sangat menarik yang perlu kita lihat di kisah Amalek. Di sana kita tidak menemukan mereka bersungut-sungut. Tidak ada catatan lagi. Di sana mereka komplain kepada Musa. Mereka tidak komplain lagi pada Tuhan. Melalui kisah ketika Israel diserang mendadak oleh Amalek. Bapak Ibu, siapa Amalek? Bapak Ibu, kita perlu tahu Amalek adalah cucu dari Esau. Kita tahu Yakub dan Yakub itu adalah Israel, Bapak Ibu, keturunannya disebut Israel juga. Dia diganti namanya menjadi Israel. Dia punya saudara kandung nama kokonya Esau. Mereka sejak dalam perut itu sudah berantem, Bapak Ibu. Sudah saling tarik siapa yang mau jadi dulu. Tidak cocok. Maka terjadilah perselisihan. Esau itu menjadi satu gambaran di mana orang yang meremehkan hal yang rohani. Dia rela jual hak kesulungan demi semangkok sup kacang merah kepada adiknya. Tidak ada arti, yang penting saya dapat sup mangkok. Tapi Yakub berbeda, Bapak Ibu. Yang menarik, Bapak Ibu, dikatakan juga di dalam keturunan Esau ini Amalek ini akan menjadi satu bangsa yang besar. Dan pada satu sisi mereka bisa yang dikatakan adalah seorang yang pengembara dari satu tempat ke tempat yang lain yang berkelana. Untuk mengitari padang gurun. Mereka sudah tahu situasi. Mereka sudah tahu medan area yang mereka lalui di padang gurun itu. Mereka juga memiliki beberapa komentari, mereka memiliki suatu kekuatan militer yang sangat terlatih. Mereka biasa melatih unta dengan kecepatan yang tepat untuk menyergap musuh mereka dengan tangkapan yang begitu tajam untuk segera langsung membunuh mereka. Maka ketika kita lihat ini Bapak Ibu, kita boleh mendapati mengapa mereka menyerang Israel. Alkitab tidak menulis Bapak Ibu tujuan. Tapi kita bisa menafsirkan, diperkirakan Bapak Ibu. Ada beberapa komentari menyatakan. Ya seperti tadi, sejak awal sudah ada permusuhan Esau dan Yakub. Sehingga itu merambat sampai keturunannya. Kita mungkin bisa terima. Yang kedua Bapak Ibu, apa itu? Yang begitu serius. Air. Air adalah harta benda yang paling mahal. Yang lebih mahal dari emas di padang gurun. Maka karena apa? Karena satu-satunya cara orang berkelana hidup di padang gurun itu yaitu dengan menguasai air. Mereka mungkin mendengar ada satu peristiwa dilakukan oleh Yahweh dengan memberikan air bagi bangsa Israel dengan begitu limpah. Itu sebab Bapak Ibu. Maka di Rafidim yang tadinya tempat kering penuh dengan kesejukan. Kita tahu ya waktu saya ingat tahun 90 itu mengapa di Timur Tengah itu berperang Bapak Ibu. Saya ingat sekali, sederhana. Saya menemukan dikatakan ada dalam satu itu bukan karena persoalan permusuhan. Tapi karena ada minyak harta benda yang begitu banyak yang menggiurkan bangsa-bangsa. Sehingga peperangan Timur Tengah itu terjadi. Hanya sepele, gara-gara minyak Bapak Ibu. Maka kalau kita lihat yang ketiga Bapak Ibu, mengapa Amalek menyerang Israel? Di Ulangan 25 ayat 17-18 saya ingin bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Satu yang membuat kita untuk waspada, Ulangan pasal 25 ayat 17-18. Musa mengingatkan kembali ingatan ini kepada generasi yang kedua mengenai kisah Amalek yang tidak boleh dilupakan. Untuk kita juga sama-sama lihat hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang waktu itu lemah pada barisan belakangmu. Segera dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Dan dikatakan mereka tidak takut akan Allah. Bapak Ibu, Amalek itu bangsa yang pintar. Amalek itu melihat satu titik kelemahan apa yang dialami bangsa Israel. Waktu itu air segera mengalir dengan lebatnya, mereka coba mengejar untuk mencapai air. Tapi tiba-tiba waktu yang tepat juga. Di dalam situasi keadaan yang tepat. Musuh segera datang, waktu mereka lesu. Segera untuk menghabiskan mereka. Sehingga Bapak Ibu konsentrasi lawan Bapak Ibu.
dalam strategi yang penting sekali. Ketika musuh lagi terdesak, mereka hadir membuat mereka terjebak dan pesimis. Dan pada akhirnya mungkin mereka mengeluh kepada Tuhan. Dan itu mereka nantikan mungkin, tapi ternyata tidak. Dan menarik di situ Bapak Ibu. Tuhan begitu murka. Bapak Ibu, bangsa Yeriko, kalau kita lihat di kitab Yosua, ketika mendengar Tuhan menghabiskan seluruh bangsa Mesir dengan pasukan khusus mereka Kopassus di tepi Laut Merah, Tuhan belah itu, mereka berani masuk untuk mengejar Israel. Mereka berani mati dan saat itu Tuhan habiskan. Namun pada saatnya kenyataan berita itu menggemparkan kota Yeriko. Tapi kali ini Amalek dikatakan tidak ada rasa takut. Mereka berjalan ke depan menelusuri, segera mencari titik terlemah. Bapak Ibu, ini tidak menutup kemungkinan bagi kita gereja Tuhan. Bukankah iblis itu berjalan mengelilingi, mencari dapat orang yang ditelan, diintanya? Saya pernah lihat Bapak Ibu dalam National Geography ya, saya juga amati, saya pikir satu kali singa dia diam-diam mengintai dengan satu tundukan yang biasa saja. Tapi di antara itu ada bison, ada zebra yang lalu lalang berlari dengan cepat. Dia mengintai melihat mana di antara mereka yang begitu lemah. Sebab mereka singa itu akan dengan cepat berlari. Mencari dengan sigap yang lemah untuk ditangkap. Dan menarik Bapak Ibu. Ini dia anggap Tuhan satu pelajaran yang serius. Maka kita lihat apa yang dilakukan Musa selanjutnya Bapak Ibu. Musa dikatakan di dalam ayat pasal 8, Musa dikatakan Bapak Ibu. Musa berkata, Yosua, pilihlah bagimu orang-orang untuk segera keluar berperang melawan Amalek. Dan besok aku akan berdiri di atas puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Bapak Ibu, sederhana ya, biasa. Tidak dijelaskan begitu detail, tapi kita lihat di tengah situasi yang terdesak. Kita melihat apa yang dilakukan Musa, ada dua hal. Pertama Bapak Ibu, dia melihat satu hal yang penting di dalam gereja. Di dalam perjalanan kehidupan melayani, di dalam mengikuti Tuhan. Yaitu mencari rekan sepelayanan. Mencari satu tempat yang bisa bersahati Bapak Ibu. Maka kita lihat nama Yosua untuk pertama kali muncul di sini. Bapak Ibu, gereja tidak ada apa kalau kita kurang dana. Tidak ada apa kita orang dikit. Asal kita memiliki rekan yang bisa satu hati. Yang sama-sama bisa menanggung beban berjalan melewati kesulitan ini. Bapak Ibu, rekan yang biasa Musa temukan biasa cecenya dan kokonya, Harun. Tapi kali ini Musa memanggil Yosua untuk pertama kali. Nama ini ditampilkan di sini. Musa dengan sigap menyatakan di dalam ketika melewati satu persoalan masa Meriba. Musa mulai lagi tampil di dalam satu otoritas yang Tuhan berikan pada dia. Pilihlah hal Yosua, orang-orang yang engkau bisa pilih untuk siap berperang melawan Amalek. Dan besok aku akan berdiri di atas puncak bukit. Bapak Ibu Saudara, kita melihat apa yang dilakukan Musa yang dicatat sini, Yosua hanya memilih. Penulis tidak tertarik dengan apa yang dilakukan Yosua yang berperang, bagaimana strategi yang bagaimana, tidak ada yang dijelaskan. Tapi kita bisa tahu mengapa Yosua memilih, karena orang-orang Israel itu tidak siap perang melawan satu tentara yang kaliber yang biasa di medan perang di padang gurun. Mereka baru 2 bulan berjalan di padang gurun. Mentalitas mereka mentalitas budak. Bagaimana bisa berperang? Mereka belum dilatih. Mereka tidak punya prajurit, maka harus dipilih. Oh, ini tugas yang berat bagi Yosua. Tapi menarik Bapak Ibu, Yosua mempersiapkan itu, mengerjakan, melakukan apa yang dilakukan, diperintahkan Musa. Mungkin Bapak Ibu ada waktu 24 jam atau tidak sampai 24 jam untuk mempersiapkan orang-orang bagaimana siap berperang. Bagaimana untuk siapkan dan anak istrimu, mungkin engkau tidak bisa pulang lagi. Tapi kita harus berjuang berperang di medan perang. Secara manusia tidak mungkin Bapak Ibu. Tentara Amalek itu punya satu senjata perlengkapan. Mereka hanya bisa dapat
Sisa-sisa mungkin mereka dapat ketika bangsa Mesir itu mati di tanah Laut Merah, ketika sebelum mereka sampai di Mara, ada senjata-senjata mungkin bisa mereka kumpulkan. Bagaimana menghadapi? Tidak mungkin. Tapi Yosua mendengar perkataan Musa, sehati, belajar mengikuti meskipun di depan begitu berat. Begitu kematian mungkin di depan menanti dia bersama orang-orang yang pejuang yang dia bawa untuk bersama-sama. Yang bukan hanya itu Bapak Ibu, bukan Yosua di sana, nama Hur untuk pertama kalinya muncul juga di sini. Musa mulai memanggil rekan pelayanan di antara tua-tua itu. Penting Bapak Ibu. Bagi mereka penting untuk saling menguatkan, saling sehati untuk berjalan meskipun di tengah kesulitan. Maka Musa mengajak Harun dan Hur untuk ke atas bukit. Belum tahu mau ngapain, mereka ikut saja. Dan sekisahnya Musa tidak mencatat apa yang dilakukan oleh Yosua. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika menghadapi situasi di dalam satu pertempuran melawan Amalek, dan menarik, Musa naik hanya ke puncak bukit, kemudian berdiri mengangkat tongkat Allah. Saudara, tugas Musa ini seolah-olah tidak penting kita lihat. Hanya mengangkat panji-panji, sebagaimana kalau di dalam perang saya ingat satu, kalau Bapak Ibu film Mel Gibson, ketika tentara mereka, kalau saya lupa antara Inggris atau Perancis berperang, dia dari Skotlandia, mereka berperang satu lain, ketika musuh-musuh sudah pesimis, sudah tinggal sedikit kalah, Mel Gibson itu langsung ambil banner bendera itu, panji-panji itu dia angkatkan, kita tetap berdiri di sini berperang sampai mati. Saudara, apakah ini yang dilakukan Musa? Tapi masalahnya Musa tidak berperang. Mungkin Yosua komplain, tapi tidak. Kamu dienak-enak di atas, sedangkan saya di bawah. Mengapa terjadi seperti ini? Tidak ada ucapan cerita seperti itu. Maka kita menarik Bapak Ibu. Setiap kali dikatakan ketika Musa mengangkat tangannya, Israel itu menang. Tapi ketika Musa begitu letih, tangannya tergopoh-gopoh turun ke bawah mengistirahatkannya, Amalek menang kalau dalam terjemahan bahasa aslinya. Apa yang terjadi sini berarti ada satu hal yang penting. Kalau kita baca sejarah zaman kita ini tidak masuk akal, tidak ada peperangan seperti ini. Apakah Musa ada magis, ada sesuatu hal? Bapak Ibu, kita percaya di zaman ini biasanya keterampilan dan pengalaman prajurit itu berperang. Di medan perang itu ada tombak, ada perisai, ada pedang, ada kuda, ada busur. Itu yang menentukan, yang mempengaruhi kemenangan untuk di dalam medan pertempuran. Tapi kali ini Musa seolah-olah dengan tangannya kuasa menentukan, ketika diangkat Israel menang. Ketika Musa letih, Amalek menang. Bapak Ibu, saya pernah coba, suatu kali saya coba angkat satu benda, saya pegang aja, sampai 5 menit saya begitu letih Bapak Ibu. Sakit di sini. Atau mungkin jarang olahraga, tapi Bapak Ibu boleh pulang coba. Tidak sampai 5-10 menit, angkat tongkat sambil berdiri di sini. Tidak mudah tugas Musa, tapi apa yang dilakukan tangan Musa hari ini membuat kita mulai berpikir. Ada satu penekanan 6 kali diulang di sana di ayat 17, pasal 17 ayat 9 ditekankan tangan Musa. Di ayat 11 ada tangan Musa lagi. Ada 2 kali penekanan. Di ayat 12 ada 3 kali pengulangan tangan Musa ditekankan di sana. Mengapa itu Bapak Ibu ditekankan? Karena Musa tahu kemenangan akhir bukan ditentukan oleh kuasa militer, tetapi di dalam tangan kuasa Allah yang kuat. Bapak Ibu masih mempercayai ini? Bapak Ibu masih mempercayai ketika engkau di dalam satu hal pekerjaan atau di dalam satu hal engkau rasa tidak dipromosikan, tapi engkau sudah berusaha dengan keras. Teman-teman mulai menyerang, menggesek, menjatuhkan, atau di dalam dunia bisnis,
mulai satu sama lain sikut banting hari-hari berperang gitu ya, menjatuhkan. Saya Bapak Ibu, saya dulu pernah buka toko. Yang menyakitkan Bapak Ibu, memang ketika itu kita harus perang harga. Bukan hanya perang harga, yang celaka lagi mereka menganggap itu jual barang bekas. Maka tiba-tiba konsumen yang tadinya rami beli sama saya laku tiba-tiba marah besar. Saya kaget Bapak Ibu. Karena yang beli dengan saya itu langganan dari toko sebelah. Marah dia. Maka di tengah situasi ini Bapak Ibu, kita melihat apa? Lalu saya kembalikan pesimis Bapak Ibu. Wah, baru pecah telur, baru saja dapat cuan yang enak. Tapi hari ini tiba-tiba ditimba satu masalah kesialan dalam tanda kutip. Saya sempat komplain gitu. Marah dengan orang itu. Tapi dalam melihat itu saya melihat berkat itu dari Tuhan. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menentukan. Bapak Ibu, maka kalau kita lihat ya, kalau di dalam satu situasi ini Bapak Ibu, kalau ini difilmkan. Waktu Musa angkat tangan, Israel menang. Waktu Musa turun tangan sudah letih, Amalek menang. Saya rasa tidak ada yang tertarik Bapak Ibu. Karena biasa-biasa saja. Kita mungkin, ini sangat sulit sekali ditafsirkan. Tapi saya bergumul lama untuk memahami perikop ayat ini Bapak Ibu. Saya memikirkan bagaimana kalau Hollywood melihat bagaimana tangan Musa itu yang besar memukul Laut Merah dan terbelah. Itu baru ada nilainya. Ada satu fenomena yang besar. Ada satu realita kenyataan laut terbelah. Benar-benar seperti di kanan kiri tembok Israel boleh berjalan. Tapi kalau ini apa yang dipertontonkan? Tangan. Tidak ada petir. Tidak ada satu seperti Harry Potter yang ditampilkan ting. Tidak ada. Cuman waktu dia naikkan tangan Israel menang. Dari mana mereka bisa tahu? Apa maksud yang di sini Bapak Ibu? Namun inilah yang Musa ingin nyatakan Bapak Ibu kepada Israel. Di dalam melihat tangan itu, melihat satu keberadaan yang penulis ingin lihat. Satu gerakan tangannya berpusat kepada tongkat Bapak Ibu. Adalah satu tongkat yang dimana itu menjadi satu penentuan kemenangan. Namun apakah tongkat itu menjadi satu hal yang magic? Tidak Bapak Ibu. Musa pengen melihatkan satu di mana tongkat, di mana Tuhan memanggil dia mula-mula. Musa, apa di tanganmu? Tongkat. Tuhan mulai memakai tongkat. Sehingga bahasa tongkat itu kadang dinamakan tongkat Musa, kadang dinamakan tongkat Allah, menjadi satu sarana di mana Allah menyatakan kuasa dan otoritasnya. Sehingga kalau kita lihat banyak sekali penafsir Bapak Ibu. Kalau kita lihat menarik, ketika Allah menyatakan otoritasnya, kalau begitu kuasa Allah melalui tongkat itu ditentukan tangan Musa. Tidak ada nilai jual. Apa yang kita pengen seperti ini? Biasanya kalau tangan terangkat ada pasti Tuhan super power menang. Sehingga ada beberapa penafsir Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, penafsiran mengatakan Musa sebagai komando yang mengangkat panji-panji ke sini, ke sana sebagai panglima perang. Tapi di dalam dunia kuno Bapak Ibu tidak ada seperti itu. Panglima perang itu turun ke bawah. Berperang, dia tidak memegang panci. Panglima itu siap di depan medan pertempuran dengan pedang, melawan musuh, memimpin dengan strategi. Maka teori ini gagal Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, yang satu penafsiran yang umum yang sering kita lihat, sering kita dengar. Apa? Musa sedang berdoa syafaat. Karena apa Bapak Ibu? Tangannya terangkat. Tapi menarik, mengapa berdoa syafaat harus mengangkat tangan? Ini juga lemah Bapak Ibu. Karena ketika Musa itu begitu letih, harusnya Musa juga bisa berdoa dengan turun tangan. Dengan merebahkan diri. Tapi mengapa Musa harus berdiri dengan tengah keletihan? Berjam-jam dia mungkin berdiri. Tapi justru ketika dia turun tangan, apakah Musa berarti tidak berdoa? Lalu Israel ketika Musa turun tangan, Israel kalah. Maka ini tidak bisa diterima Bapak Ibu. Kita lihat nanti Harun membawa batu untuk mereka duduk. Untuk membawa Musa duduk. Maka ini bukan hanya
yang tidak kuat, tafsiran yang umum dikatakan Musa sedang berdoa. Mungkin saja Bapak Ibu, Musa berdoa, tapi tampaknya Bapak Ibu ada sesuatu yang lebih dari itu doa. Yang ketiga Bapak Ibu, ada yang tafsiran, ada yang mengatakan bahwa Musa dengan kuasanya seperti Biliam mengutuk sekaligus memberkati Israel. Tapi pada pertanyaannya ketika Musa mengutuk Amalek, tapi mengapa tiba-tiba Musa mengikat berkat? Ada waktu itu masa di mana Israel kalah. Biasanya kalau berkat itu seperti Biliam, Israel itu diberkati, tidak ada yang berhak menyentuh umat Tuhan. Yang menyatakan ini juga gagal Bapak Ibu. Lalu apa? Kita melihat satu tangan Bapak Ibu yang seperti saya tadikan, tangan itu dalam dunia timur kuno itu melambangkan satu simbol kekuasaan, simbol satu otoritas. Demikian tongkat yang dimiliki oleh seorang raja, penguasa. Kita tahu Tuhan mengizinkan dengan tongkat itu, dengan tangan Musa. Di dalam itu membelah Laut Merah, bukan yang membelah Laut Merah. Musa membuat sungai Nil itu menjadi darah Bapak Ibu. Maka kita lihat di balik itu Bapak Ibu, apa maksudnya di sini yang dilakukan Musa seolah-olah dia menentukan. Apa Bapak Ibu? Karena di balik tongkat itu Tuhan menyatakan agar Israel melihat ketika Musa menaikkan sebagai sarana. Tapi melalui tongkat itu juga bahwa Tuhan ingin menyatakan satu hal, belas kasihan Tuhan. Yang melalui tongkat itu yang Tuhan sudah nyatakan dengan membelah batu itu sehingga keluar air. Apa simbol yang ingin nyatakan di dalam satu kisah Musa ini ketika Musa mengangkat tangan? Apakah tangan Musa yang menentukan kuasa Tuhan? Tentu kita percaya ini tidak. Karena ini tampak aneh kalau tangan Musa menentukan kuasa, tongkat tangan Tuhan. Waktu Musa kuat, tangan kuasa Tuhan kuat. Waktu Musa lemah, tangan kuasa Tuhan, tongkat panji-panji Tuhan itu lemah. Tidak mungkin. Ini kita tahu, common sense sebagai kita. Maka apa Bapak Ibu? Jawabannya, karena kita seringkali pikiran kita terpengaruhi dalam satu pemikiran dunia film mungkin. Kita mungkin anggap satu palutor itu kalau ada pasti kuat untuk menyatakan bagaimana itu dia bisa menghabisi semua orang. Tapi tidak Bapak Ibu, di sini Tuhan ingin menunjukkan justru melihat tangan Musa yang lemah. Dan ketika tangan Musa memperistirahatkan tangannya bersama dengan tongkat itu. Sehingga meskipun membuat Amalek itu menjadi kuat. Sehingga seharusnya dalam tafsiran ini yang lebih tepat, seharusnya kita menyadari justru melalui kelemahan Musa, Tuhan juga dapat bekerja. Dengan bagaimana? Dengan apa yang kita lihat? Justru Tuhan pengen memperlihatkan, Musa, kau orang yang lemah. Kau punya keterbatasan. Kau tidak mampu menangkap panji-panji yang kuberikan padamu. Justru ketika itulah, ketika Musa lemah, Amalek seolah-olah Tuhan biarkan kuat. Maka di sanalah justru kuasa Tuhan semakin nyata. Bahwa peperangan itu bukan ditentukan oleh satu hal, kekuatan tangan Musa. Kemenangan itu bukan ditentukan oleh Yosua dan para pejuangnya. Maka di sanalah ketika di dalam kelemahan itulah mereka belajar melihat apa yang pengen Tuhan lihat. Sebagaimana yang tidak melihat hanya tongkat itu spektakuler. Sebagai hal yang sama bagaimana Tuhan berdiri sebagai pribadi yang lemah. Yang seolah tidak berdaya. Menyatakan kuasanya yang besar. Bukan oleh kuasa tanganmu Musa. Bukan ditentukan oleh kamu berperang. Tapi lihat tangan yang lemah itu membuat kamu semakin percaya. Bahwa itu meskipun dunia melihat bagaimanapun tidak ada satu efektif. Tidak ada satu yang menarik bagi dunia melihat satu hal yang tangan lemah. Dunia selalu mencari kekuatan. Hollywood selalu menyaksikan satu kemegahan.
Tapi pada satu kita lihatkan satu kelemahan terjadi di sini. Itu sebabnya Bapak Ibu, kehadiran cerita ini membawa kita satu melihat Musa, meskipun dia seorang pemimpin besar dari 3 tokoh agama. Dia pendoa syafaat yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia menyatakan satu kerinduan yang setia untuk melayani Tuhan. Tapi dia sama seperti kita manusia yang dilanda keterbatasan. Maka tidak ada pahlawan di dalam kisah buku cerita Alkitab. Paulus sendiri mengatakan ketika dia dalam kelemahan, dalam 2 Korintus 12 ayat 9 ayat 10. Pada satu titik dia bergumul begitu lemah sekali. Saya sulit melayani Tuhan, saya begitu sakit tidak tertahankan. Ada satu berbagai teori, tapi kita tidak bahas ini. Tapi dia mengatakan begini Bapak Ibu, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku Paulus, sebab justru di dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Oh, ini begitu indah. Sebab itu kata Paulus ketika meresponi firman Tuhan, ketika dalam penderitaan, ketika dalam satu kelemahan masalah yang tidak bisa kita atasin di luar kemampuan kita, Paulus mengatakan, justru aku mau bermegah di dalam satu kelemahanku. Karena supaya kuasa Kristus Tuhan menaungi aku. Oh, itu sebab aku senang, aku rela di dalam kelemahan. Meskipun di dalam kesulitan hari-hari aku alami. Karena apa? Karena jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu, di mana kalau kita lihat di sini tangan-tangan Tuhan yang bekerja ketika memperlihatkan kelemahan Musa, kita melihatkan justru kuasa tangan Tuhan yang besar. Bahwa kemenangan itu bukan ditentukan oleh Amalek, bukan ditentukan oleh Musa, bukan ditentukan oleh Yosua dan para pejuang tangan-tangan mereka. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu, ketergantungan Musa di dalam tangan Tuhan yang bekerja melalui tangan Harun dan Hur untuk menjaga tangan Musa itu tetap tinggi. Dalam bahasa kata-kata pertama emunah muncul di sana. Steadfast. Dia membagaikan satu kesetiaan. Kesetiaan Musa melayani Tuhan tidak bisa sendiri tanpa teman seiman. Karena kita lemah. Dan menarik Bapak Ibu. Yosua juga tidak bisa melakukan apapun tanpa Musa, Harun dan Hur. Maka dari sini kita memperlihatkan Bapak Ibu, di atas semuanya itu mereka di tangan Tuhan, mereka melihat tangan Tuhan bekerja melalui tangan Musa yang lemah itu, melalui tangan Harun dan tangan Hur yang menopang tangan Musa, melalui tangan Yosua dan tangan para pejuang. Mereka menyadari, Musa menyadari pada akhirnya ketika mereka menang sampai matahari terbenam. Dan akhirnya Musa memproklamasikan dengan mendirikan mezbah. Musa menyatakan melalui penderitaan mezbah itu bahwa kemenangan ini adalah milik Yehova Nisi. Panji-panji Tuhan yang diangkat Musa, kuasa Tuhan, otoritas Tuhan, itulah yang menentukan. Bapak Ibu sulit ya, sulit. Kita selalu ingin kuat, betul, wajar Bapak Ibu. Tapi pada satu kenyataannya kadang kita harus sadari, kita tidak bisa sendiri. Saya tahu di Jakarta itu individualitas sangat tinggi ya, kita bersyukur ya. Setelah kita selesai, kita saling menyapa satu sama lain. Ada kala kita melihat saudara seiman yang menderita, kita kumpul berdoa bersama. Karena kita melihat satu yang lemah, kita yang kuat menanggung yang lemah, bersama-sama berbagian. Maka kita lihat Bapak Ibu, tangan Musa dengan memegang tongkat Allah itu tidak terlepas juga dengan satu tangan Hur dan tangan Harun dan tangan Yosua dan tangan para pejuang yang bersama-sama serentak melayani Tuhan ketika kesulitan itu di luar jangkauan mereka dan mereka
melihat justru di dalam kebersamaan gereja Tuhan, berkumpul satu hati, di dalam kelemahan melalui tidak mungkin, mereka justru melihat kuasa Tuhan yang besar membangun gerejanya. Itu sebab tidak ada satu peristiwa bersungut-sungut di sini. Karena Musa berdiri di depan, karena ada Yosua, karena ada para pejuang yang siap melayani. Karena tangan Harun Hur, ketika melihat tangan Musa bersendirian melama, mereka langsung berespon menopang. Mereka memberikan Musa tempat duduk. Maka kalau kita lihat kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kemenangan di Rafidim mengajarkan kita bahwa Musa tidak akan pernah bisa mendapatkan kemenangan jika ia selalu sendiri. Saudara, kalau saudara sendiri dalam spiritual sendiri, Pendeta Harli mengatakan, saudara berjaga-jaga siap diterkam singa. Saudara menyendiri, menyepi tanpa dalam satu komunitas bersama-sama dalam gereja Tuhan. Saudara akan terhilang. Maka perang di Rafidim adalah bukti yang terbukti bahwa setiap anggota termasuk Musa memberikan kontribusi yang sangat penting untuk memenangkan satu pertempuran yang Tuhan izinkan itu terjadi melawan Amalek. Tim pemenangan bukanlah di atas gunung, bukanlah di atas hanya di bawah lembah dilakukan oleh Yosua. Tapi tim menangan itu adalah serangkaian semuanya bersama-sama saling melihat tangan satu pusat tujuan, yaitu Jehovah Nisi. Ada satu tangan yang kuat yang menjadi sandaran kita untuk melangkah melewati kesulitan di tengah dunia yang seringkali melemahkan hidup kita. Bapak Ibu, saya tahu bukan hanya Bapak Ibu dan saudara-saudara kita hidup tidak terlepas dari masalah. Pergumulan keluarga, pergumulan anak, pergumulan suami istri. Silih berganti itu ada. Tapi satu hal Bapak Ibu, di dalam kelemahan kita punya satu komunitas yang berharga di tempat ini. Yang bukan satu kebetulan MRI Sunter ada di sini. Mari kita bergandengan tangan bersama. Kita berperang. Mungkin kita tidak bisa sebagai pemimpin. Mungkin di sini ada seperti Musa, ada seperti Yosua, ada seperti Harun dan Hur. Kita tidak bisa seperti Musa. Tapi kita bisa seperti Harun dan Hur, hanya bantu menopang. Kita mungkin siap berani tanpa takut berjalan di depan. Seperti Yosua berperang meskipun sulit. Maka Bapak Ibu, apa calling dari kita nih? Bapak Ibu, sadarkah kita ketika kita melayani itu adalah sesuatu yang berharga di dalam komunitas Tuhan. Kita memiliki partner itu satu hal yang berharga. Yang Tuhan izinkan berikan di dalam komunitas gereja sebagai tubuh Kristus. Tuhan tidak pernah izinkan kita sendiri. Maka kita perlu bersama-sama. Bawa keluarga, anak dan istri Bapak Ibu. Sama-sama melayani tempat ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Mari kita memandang Jehovah Nisi itu. Karena pernah ada satu tangan Bapak Ibu. Tangan yang tertahan di atas Golgota. Yang mencucurkan darah sehingga kita bisa disentuh, tangan kita bisa melayani. Ada maka pujian yang indah Bapak Ibu. Pakai tanganku ini Tuhan. Seorang anak Tuhan Francis Havergal Bapak Ibu. Dia sakit-sakitan, dia merasa tidak layak, tidak berharga. Maka di satu titik dia menuliskan lagu Tuhan, pakai tanganku untuk kemuliaan-Mu. Pakai kakiku. Pakai mulutku, pakai semuanya Tuhan. Di dalam keterbatasan. Mengapa? Di dalam keterbatasan. Karena Tuhan mau pakai kita. Bukan hanya di dalam waktu engkau kuat. Tapi di dalam engkau juga lemah. Tapi waktu engkau lemah. Lihatlah. Tangan yang lemah di atas kayu salib itu. Justru engkau melihat satu paradok yang besar. Tersimpan kuasa yang besar yang menguatkan engkau dan saya. Untuk kita bersama-sama memandang Dia, melayani, tidak pernah mundur meskipun di dalam kesulitan. Sehingga kita boleh Bapak Ibu hari ini terus melayani sebagai tubuh Kristus.
Kita mungkin memiliki tangan seperti banyak hal yang kita miliki yang Tuhan sudah sediakan karunia dan talenta. Mari persembahkan bersama-sama. Jangan menganggur Bapak Ibu. Karena tangan berharga itu sudah menyatakan di atas Golgota. Apakah engkau mau berdiam diri? Mari. Mungkin engkau dipanggil seperti Joshua. Mungkin engkau sebagai Harun dan Hur. Mungkin sebagai pejuang yang namanya tidak dicatat, tapi engkau bergerilya di medan perang. Dan pada akhirnya, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur melihat satu momen progres kehidupan spiritual bangsa Israel. Di tengah-tengah Tuhan membentuk mereka berjalan di padang gurun 2 bulan. Ketika mereka mengalami kesulitan, mereka menyadari satu hal. Mereka bukan hanya menyadari kehadiran Tuhan di masa Meribah, tapi juga mereka merasakan, menyadari ada hadirnya orang-orang yang penting yang Tuhan izinkan berikan kepada kami untuk saling berbagi, untuk saling mendoakan, untuk saling melayani, menguatkan. Yang kuat menanggung yang lemah. Yang lemah tidak minder hati, bersama-sama menguatkan hati, berjuang. Karena Allah akan juga bersama-sama memakai kita. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau melihat di dalam Kristus itu sudah Engkau nyatakan. Melalui tangan penebusan yang sudah Engkau nyatakan di Golgota. Biarlah itu menjadi satu kekuatan panci kami untuk memuliakan Engkau di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, pimpin hidup kami, dan permuliakanlah nama-Mu di dalam MRI Sunter. Agar Tuhan tambahkan iman, kasih, dan pengharapan dalam hidup kami. Sehingga Nama Tuhan saja dimuliakan di dalam pekerjaan kami, di dalam skodi kami, di dalam keluarga kami, dan dimanapun kami berada. Tolong umat-Mu yang bergumul, yang lemah, biarlah mereka melihat satu panji yang begitu penting, yaitu Kristus yang menopang kami. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.